dangdut sih, tetap dangdut. Aku malah bilang aku pengen kita arahnya ke dangdut lagi Iya, yuk, iya. lebih banyak dangdutnya kayak gitu. Karena sebenarnya kan genrenya Kemil juga lebih ke Arabic gitu Iya, ya. jadi sebenarnya gini, kalau kita ini basicnya terlahir di dunia dangdut. Iya. Tetapi semakin kesini ibarat musik dangdut sendiri kan masih ada improvisasi, ada yang Progres lah ya, progres dia gitu. berkembang gitu. Jadi kita kembangkan sehingga kalau aku tuh ingin menyasarnya ke usia menengah, Oke. nonton penyanyi dangdut nyanyi di TV dangdut, di acara dangdut itu udah biasa. Oke. Tetapi Teira Suara ini aku melihat dia nyanyi bersama Andi Rianto ya waktu itu ya, di stasiun TV. Jadi memang membuat dangdut, apalagi dulu itu terkenang banget aku ketika Teira membawakan di TV itu lagu Hidup Tanpa Cinta, tapi dengan versi kemasan orkestra yang oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sobat jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan, kita ngobrol santai di podcast Jagongan Dio kali ini. Nah, sobat jagongan, kali ini tamu kita dari sisi hiburan nih, nyanyi dangdut. Tapi dengan siapa nanti kita ngobrol ya. Nanti ada Teira sama ini, tapi gue nggak tengolin dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Dio ya. Jangan lupa tinggal klik subscribe, like, comment, share, dan aktifin tombol notifikasinya, loncengnya nih, biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan Dio. Oke, nggak berlama-lama, kita ngobrol aja langsung sama Teira sama Kemil. Apa kabar? Teira, ini heboh banget ini. Enggak, sebenarnya ini momennya itu momen kenyang banget gitu ya. Jadi ngantuk ya Roman. apa kabar? Alhamdulillah Udah diundang. Terima kasih kita nih sama yang punya rumah terutama nih sama. Kalau gitu berarti Mas kita Milan. terima jadi Oh, aja. Mas Milan ya, Ini punya Mas rumah Milan. ya. Nah, ini kan Tunggu sebentar. dapat bocoran. Kita mau nyapa apa sobat apa? Sobat Jagongan. Oh, Jagongan. Nah, Sobat Jagongan. 1, 2, 3. Sobat Jagongan. Udah gitu. Kita kompak cuma pas rekaman sama syuting doang mainnya ada kompak-kompak. Iya, dapat berita dari Baik. Mas Wilan kalau kalian ini ada single, ada sesuatu. Ada mau ngeluarin single lagu. Cuma yang bikin saya sempat tanya gitu sama lo, ini single tapi kok berdua nggak satu-satu ini Iya. single atau double nih? Ibu silahkan ibu yang jelasin. Saya kok bisa Oke, nyasar Kemil ke sini gitu. Iya, karena kan memang single itu maksudnya kita per lagu gitu kan. Oke. Biasanya kan album ya Kalau kan. saya masih single Oh, masih single. Oh benar. Nah, Sobat Jagongan nih. promo status. Soleh, ganteng, pinter masak, baik banget ramah. Bisa nyuci juga kok Sabtu Minggu. Bagus banget, pinter cari uang juga, banyak temennya. terus ya single lagu kita Oke. doakan ya, insya Allah sebentar lagi nih. Judul lagunya apa? Kesal menunggu. Curhatan Teira gara-gara sering kalau janjian keselin nih. Karena memang kalau di sahabat-sahabat kita udah image Kemil Zain itu lama. Oh, oke. Jadi emang sering ditungguin, jadi pada kesel nungguin Kemil Zain. Relate banget, Kem, bener kan? Jadi Amin jodoh ya. Kalau dulu ada istilah lagi di kantor gitu, bukan pegawai teladan, pegawai telatan. Selatan. Kalau aku tuh prinsipnya begini. Gak ada sih sebenarnya. Bukan Santai begini. aja gitu. Kok bisa? Masa Kemil ada di proyeknya Teira. Oke, ya. Nah, alhamdulillah memang Mas sebenarnya iya. Memang kan kalau Mas Wilan kenal dari zaman Indosiar dulu kan, Oke. aku dari Mas Imut-imut. Iya. Amit. Nah, kalau sama Kemil ini memang kita sebenarnya sering ketemu bareng kurang lebih berapa tahun sih, Kem? Di Mama Isda udah. Tahun dari yang paling mengakrabkan kita itu di Geng Selasa ya, Ya, Geng Selasa Mama Isda. Jadi karena kita di sana itu tiap hari Selasa itu ada latihan lah, ada yang memang ngebicarain job. Pokoknya kita ngumpul di hari Selasa apapun itu. Oke. Akhirnya bikin akrab lagi. Oh, sebentar. Ini ngomong-ngomong tadi Selasa di rumahnya Teh Isda. Isda ini
Is Dahlia atau siapa? Iis Dahlia. Oh, Iya, kita panggilnya Mama Isda. Mama Is Dahlia. Iya, aku Teh Oh, Isda. Isda ternyata Sama. Is Dahlia. Iya, jadi sebenarnya kayak misalnya kayak rumah Mas Wilan nih Ah. gitu. Jadi yuk kita aja bikin agenda ngumpul aja yuk gitu. Kadang ada pengajian, kadang pokoknya kita momen Lebih- ngumpul-ngumpul aja yang rutin gitu. tuh lebih latihan vokal. Latihan vokal. Ada guru vokalnya juga gitu. Terus ada juga sukoko, kita totok kesehatan. Ada yang mau totok, ya, sukoko. Iya. Sukoko, terus Kalau latihan vokal kecantikan, sama kesehatan. Atra, terus nanti siapa kan jadi kayak menjadi semacam komunitas. Iya. Oke. Tapi nggak hanya sekedar ngumpul, nggak hanya sekedar, tapi kita ngebahas apapun itu, kayak misalnya kayak Mama, misalnya yang mau syuting yuk, ada project ini yuk, jadi kayak saling bertukar informasi jadinya gitu. Iya. Ya lebih Teh Isda kan kayak ngebuka jalan lah buat kami gitu, kayak kerjaan-kerjaan atau Iya, apa. iya, Disitulah gitu banyak ide, banyak sekali sahabat, banyak sekali ya kita bertukar pikiran, curhat-curhatan, Benar. seperti itu. Itu- Udah seperti keluarga gitu. Tapi memang eksklusif kah kalau boleh tahu nih, ya kelompok Selasa ini eksklusif kah atau memang istilahnya yuk yang mau gabung silahkan umum atau gimana? Sebenarnya siapa aja, tetapi akhirnya tersaring sendiri. Oke, Iya, benar. Ya, seleksi jadi, alam. Kalau Mama Isda, karena di situ itu ada yang kadang teman-teman media, Iya. teman-teman TV yang pada pas meeting, pas ngumpul ngebahas misalnya apa sama Mama gitu. Ada yang gara-gara itu jadinya join dengan kegiatan Geng Selasa, tetapi pada akhirnya itu tersaring memang. Oh, Kita misalnya udah nentuin aja nih, misalnya oke Geng Selasa tuh jangan keramaian gitu, misalnya Iya. nentuin. Tapi pada ininya juga bertambah, tapi nanti ada yang berkurang lagi mungkin karena memang intensitas Kesibukan. waktu juga, kesibukan gitu. iya. Ya, kayak alhamdulillah kan aku memang bestie banget itu, Iya. sahabatan banget aku, Benigno, Iya. Benigno Aman dari Agustin. Nah jadi kalau setiap kayak aku ketemu Teh Isda, pasti Teh Isda suka ayo Ra ke rumah, ngajak Beni, ngajak Nelly, kebalikannya juga gitu. Iya. Nah ketemulah di situ. Kalau emang Kemil kan memang deket sama Uda Beni. Iya. Iya, terus kayak ada kayak Eri Susan juga. Berawal kalau kami itu geng sebelumnya itu geng bebas. Bebas. Oh. Bebas entertainment. Oh iya. Bukan bebas pergaulan. Bukan. Jadi kita bebas berkarya. Waktu itu kan memang kenapa kita sebut bebas? Bebas itu kan maknanya luas sekali. Iya. Jadi dari genre musik KRI tiba-tiba hari ini siapa yang nggak tahu Eri Iya, Susan? all memang genre ya. Dangdut, tapi tiba-tiba dia ngeluarin pop, dia Iya, ngeluarin lagu benar. daerah. Udah pun begitu. Jadi akhirnya itu namanya makanya bebas entertainment gitu. Lu bebas berkarya, Iya. lu bebas genre apapun. Kadang kita komedian walaupun nggak lucu. Nanti bersaing sama komika. Nah akhirnya Geng Selasa. geng ke geng, tapi bukan geng-gengan, bukan kayak kita mengeksklusifkan diri itu enggak, Bukan. cuman biar di grup Ada. WA itu Iya. ada namanya aja gitu. Iya, Di grup gitu. Selasa. Iya. Nah, Awalnya gitu. itu Maaf nih kejauhan. Gimana ya, awalnya datang Kemil tuh iya. di project ini. Iya, ya dari ketemunya geng sama Selasa Kemil itu, terus nah Mas Wilan lah yang akhirnya aku ada lagu nih beda ciptaan aku gitu, Mas Wilantoro ya. Terus ini cocok banget nih sama Mbak Ira, tapi emang lagu duet Iya. konsepnya. Terus pas aku ngedenger dan memang ini nggak bohong ya, aku nggak bohong. Aku tuh jatuh cinta sama suara Kemil Zain Oke. ini. Bener, aku sering ngomong sama A sama suamiku, Kemil tuh suaranya enak gitu seperti gitu. itu. Bener. Jadi kayak terus Ini terus karena di akan depan memang kamera. nggak akan memang manajerin aku ya. Pas ngedenger kita udah selesai, bener. Pas udah ngedenger selesai, suara kalian tuh kawin ya kayak gitu. Nah terus jadi memang aku kayak ada feeling aja. Awalnya kita iseng-iseng Kem. Dia pernah kayak, "Teh, kita bikin lagu ciptain yuk, kita duet." Iya, Ayo iya, Kemil iya, bener iya. mau awalnya gitu. Iya yuk, ayo. Udah gitu terus ada tawaran dari Mas Wilan, makanya Kem, siapa tahu Kemil kan sibuk banget, Oh, proyeknya iya. banyak, siapa tahu masih Amin, bisa amin, nih amin, diselipin gitu slot kita duet nih lagu ciptaan Mas Wilan, kita kerjasama lah. Pas ngedengerin lagunya teteh banget ya. Iya tapi feeling aku Kemil cocok karena ada yang pas di part cowok yang resah dia suaranya gitu-gitu juga gitu ada Kalau kata dari segi vokal itu aku ada fry-nya gitu. Oh, oke. Yang gitu suara. Kalau bagi seksi-seksi mungkin gitu ya. cowok jadi seksi kan. Nah, Teh Ira itu ngebayanginnya di situ. Jadi aku bilang, apakah aku harus bernyanyi di part itu doang? Resah gitu. spesialisnya gitu. Nah, jadi alhamdulillah entah gimana ceritanya pas awalnya sempet aku masih banyak PR Tenta deh gitu kan akhirnya Jadi pas sebelumnya dipikirin itu lagi. kenapa banyak PR? Banyak sekali yang sudah diproduksi. Jadi ada mungkin sekitar yang 5 atau 6 lagu yang belum dirilis nih. Oke. Ada yang udah ada video klip, ada yang apa, karena kalau kita itu kan rilisnya ada momennya ya, Iya. misalnya kayak Ngambil momen. sebulan sekali paling cepat gitu. Nah, maksudnya kayak takutnya keteteran, ditayangin gimana apa gitu. Cuman akhirnya
aku mempermudah pikiranku sendiri Iya. gitu, akhirnya aku bilang, "Teh, ini serius. Kalau emang serius, aku dengerin dulu lagunya ya," gitu. Terus pas kita dengerin ketemu sama Mas Wilan, dan memang alhamdulillah sangat sangat welcome gitu. Kadang-kadang kita begini loh, untuk sekarang ini untuk bernyanyi karya orang, kan mungkin teman-teman sendiri banyak tahu gimana ada beberapa kasus yang sebelumnya terkait hak cipta apa segala macam. Jadi aku sempat bilang ke Taira, ini gimana Teh, nanti takutnya begini. Aku jujur ada trauma tersendiri. Karena di lingkungan kita kan ada memang kasus-kasus yang seperti itu gitu. Akhirnya kata Taira, ngobrol sama Mas Wilannya juga sangat welcome, orangnya sangat baik, sangat asik. Jadi itu sangat mempermudah untuk proyek ini ya waktu itu. Iya. Dan alhamdulillah sih kalau menurut aku pas kita habis meet up gitu, prosesnya cepet banget. Kita langsung nyari jadwal. Tidur jadi. Iya. Maksudnya nyari jadwal, tapi kita segitu pun aku lagi sakit ya Kem, sempat mundur seminggu. Lagi radang. Iya. Musiknya Mas Indra Ote ya. Mas Indra Ote itu juga membuat lagu ini menjadi sangat asik. Gitu. Tapi memang ide dari Kemil itu luar biasa. Idenya tuh banyak banget. Jadi kayak aku pengen boleh nggak katanya, boleh nggak ya agak. Tapi ngomong sama Mas Wilan, Kemil ini orangnya rada detail ya. Dia tuh kayak kreatif. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang kayak dia mau perbaiki, apakah musik, apakah masih bisa? Iya nggak apa-apa, terserah Mbak Ira sama Mas Kemil. Kalau Mas Wilan dari pertama itu belum kita ngomongin. Sebenarnya gini, dari penataan lagunya, musiknya dari awal tuh udah enak gitu, udah enak. Cuman aku bilangin gimana kalau temponya sedikit aja gitu. Sama agak lebih kekinian gitu. Jadi kayak menyesuaikan. Cuman itu kita kan masih muda. Kita kan masih muda, jadi harus agak kekinian musiknya gitu. Iya. Mas sadar ya. Umur loh kan. Aku malah 4 loh. Aku malah 4. 5. Jadi Gen Z lah ya, kalau sebahasannya bukan baby boomer. Enggak, tetap dangdut sih. Tetap dangdut. Aku malah bilang aku pengen kita arahnya ke dangdut lagi loh. Lebih banyak dangdutnya kayak gitu. Karena sebenarnya kan genrenya Kemil juga lebih ke Arabic gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita ini basicnya terlahir di dunia dangdut. Tetapi semakin kesini, ibarat musik dangdut sendiri kan masih ada improvisasi, ada yang progres lah ya, gitu. Berkembang gitu. Jadi kita kembangkan sehingga kalau aku tuh pingin menyasarnya ke usia menengah. Usia menengah enggak sih? Apa sih? Usia muda, anak-anak Gen Z lah. Modern ya gitu. Nah ini aku malah kayak aku pengen ini lebih banyak dangdutnya 80% kalau bisa dangdut kita agak-agak kembali lagi yuk gitu ke aslinya kita gitu kan. Nah kita kawinkanlah ide-ide itu ya seperti aku bilang bahwa lagunya memang udah enak, udah asik, tinggal ditambahin sedikit ornamen menjadi kalau menurut kita nih itu udah sempurna lah ya sesuai harapan kita dan semoga nanti teman-teman juga suka. Mudah-mudahan ngedukung kita, mudah-mudahan iya memang cocok gitu. Aku malah sempet gini aku gini, umur aku kan lebih tua secara kamera kita cocok nggak ya? Aku suka agak-agak nggak pede gitu kan. Aku bilang ya udah biar aku yang tua aja. Ngalah ya. Gitu. Jadi sebenarnya naik berat badan ini hanya menyesuaikan aja sih, biar kelihatan ya sedikit tuntutan peran. Lebih dewasa ya. Terus ya tapi kalau memang kalau saya kan dari mungkin barulah di entertain gitu istilah dunia hiburan atau apa. Indahnya jago ya. Nah, tapi istilahnya dulu ada pemahaman bahwa kalau duet itu menyamakan chemistry lah gitu kan istilahnya. Nah, itu kan kalau di kami berdua. Itu gimana? Chemistry-nya udah dari dulu ya. Maksudnya karena udah mungkin ya berteman juga. Off air juga kadang Jadi gini, awal aku dekat sama Taira ini memang posisinya itu sebagai sesama entertainment. Terus kemudian begitu dekat kemarin itu aku sempat ada sedikit permasalahan yang memang ditipu yang umroh terkait kasus mobil juga. Jadi suka sharing tuh karena kita memang ketemu di geng Selasa. Akhirnya Taira nih kalau begini gimana ya? Aku itu. Nah Taira juga dulu pernah juga mungkin walaupun kasusnya berbeda atau permasalahan yang ini, tapi kita pernah di posisi terpuruk juga ya gitu. Akhirnya saling support. Enggak hanya Taira, ada yang misalnya kakak-kakak yang lain, ada kayak Uda Beni, Kak Eri, Mama Isda apalagi gitu. Jadi memang berawal dari support itu. Jadi
chemistry-nya Iya. sudah Justru tersusun. dapet. Ya, Di kayak, situ ya. berjalan seiringnya waktu kayak hati kita tuh memang kayak ada Iya. ikatan gitu. Itu kan yang memang sulit ya. Betul. Seleksi lagi. Terseleksi lagi, Waktu terseleksi lagi. alam di situ Justru. kita makin dekat Iya. istilahnya ya pasti adalah kita ada miss Iya. apa tapi kurang lebih karena kita saling kenal jadi kita tahu oh ini sifatnya Iya, begini nih betul. oh caranya nyampeinnya gini kayak gitu lah Iya. contohnya Kan justru katanya gitu kan ya justru itulah yang agak sulit itu kan saling Chemistry. pengertinya itu chemistry menyatakan oh ternyata dia orangnya gini ya. Ya kalau analogikanya gampangnya oh ternyata dia kalau tidur ngorok misalkan gitu kan. iya. Tapi karena kita ternyata memang dia jarang sudah mandi. mengerti gitu kan. Itu Ya Ira udah. Suara. Jarang mandi Ira Suara ya. Jarang mandi karena lagi kayak aku belum mandi Tahu nggak Kang, kita itu obrolannya itu random. Jadi gini, kadang kita teleponan itu sampai jam 2 pagi pernah. Allah. Itu bisa ada AA juga ya. Bisa Bisa kayak kita kan telepon kadang speaker di mana gitu hanya membahas hal-hal yang memang sederhana, keseharian gitu itu bisa berjam-jam. Betul Gitu. banget. Kebetulan aku sama Nia juga ya. Iya. Nia juga sebenarnya aku usianya kan sama Nia sama tuh. Sebenarnya harusnya itu aku sama Nia deketnya gitu. Cuman karena memang anak aku Iya, ya iya, iya. jadi kayak suka dibantuin juga kadang kayak kemarin video klip sebelumnya juga Nia bantuin. 25 tahun ya Aku 25. oh, iya. Aku Dia jalan 25. sama Jadi beda ya? 2 bulan. Terus nggak jauh kan gitu. oh tadi gitu Nah, akhirnya kita itu banyak ngobrolin hal-hal Iya. apapun Oke. selain Ketika curhat-curhatan, masalah kadang Tehira tuh ngingetin Kemin, kamu jangan boros-boros Iya, misalnya gitu kan. Iya. gitu. Jadi udah kayak kakak banget. Ah, Kakak iya, iya. yang maksudnya di luar itu udah keluarga lah gitu. dan aku banyak belajar dari Camille. Iya. Bukannya kebaliknya. Iya dong, kan Camille sangat mengerti di industri rekaman, Oh, dalam hal itu. per-YouTubean atau musik gitu ngerti. Jadi kayak banyak belajar. Aku nih AA bener-bener kayak Cam, ya udah aku Tahira juga harus belajar kayak Ini gitu. pressure banget kalau diomongin gitu. Sebenarnya Tapi bukan bener ngerti. banget. Di antara yang tadi disebutin teman-teman kakak-kakak semuanya itu aku yang banyak indie. Prosesnya indie, iya. jadi tahu jalur-jalurnya. Halo, Iya, nilainya iya, loh, betul. bisa mandiri ya kan. Kalau apa namanya? Teira kan produksi. sebelumnya di label. Nah, itu dia. Aku iya. selalu ikut orang label gitu. Jadi Ya itulah. jadi nggak ngerti. Betul. Intinya chemistry kita udah belajar. rap dari Iya. ada atau nggak ada project ini kita memang ya sedekat itu. Oke. Sampai bahkan ke fashion ya. Jadi aku udah percaya sama Iya. Camille. Teh, kayak idenya kayak gini nih, bajunya gini-gini. Aku udah nggak yang cuma yaudah oke ibu jahit, Iya. oke gitu. Jadi konsep segala macam tuh kreatif. Jadi aku kayak percaya, aku nyaman ya udah. Insya Allah aku yakin nih Camille bagus lah gitu. Iya. Walaupun kita nggak Itu sebenarnya antara percaya dan ngerepotin. Dan gak mau repot, gak mau susah, aku jadi mah beres ya. Berarti emang Cuma ada benar-benar PR aku yang multi talent Iya, Camille. Wah. tetap ada luar PR tetap aku Iya, bilang iya. oke aku banyak hal aku ngalah sama Camille tapi ada satu yang aku mau tetap harus suatu hari dengan nari itu Camille ada PR sama aku Camille harus sedikit ya bisa nari sama aku itu aku PR-nya masih Jadi aku backgroundnya kan dari grup gaul oh dulu. iya benar Nah, Iya, ketika iya, di iya. grup gaul kan memang ada dance, ada koreo. Oke. Tapi itu kalau di antara grup gaul, kalau kata Kak Adibal sama Bang Eka, aku dance-nya fales. Oh, Jadi bukan nyanyi. Nah, Yang lain tiba-tiba ngapalin berapa lama Hah? satu koreo yang lain ngapalin kalau berapa yang lama? lain itu mungkin 1 hari itu mereka udah beberapa Wah, part itu udah ini. Kalau aku bisa seminggu tuh. Sebelum perform, makanya kadang-kadang kan posisinya di belakang. Agak ketutup. biar nyontek ya Tiba-tiba ketika gaul lagi vakum sekarang, diajak lagi koreo kan itu sangat membuka luka lama gitu kan. Trauma. terpelan-pelan kan aku kayak gak greget aja gitu kalau kita nggak ada koreografi yang simple aja kayak iya iya iya. Iya kan. Namanya Caca karena dulu dari ya istilahnya dapat statement gitu kan bahwa pokoknya dangdut is the best. Kenapa emang? Lu mau lagi sedih, lu mau lagi seneng, Ya. pokoknya joget aja Iya, katanya iya, gitu kan. iya. Jadi aku kalau ngeliat pohon ya kita muter-muter di pohon India Itu dia, makanya kan kalau kata Bang Haji itu dalam sebuah liriknya itu mengatakan bahwa dangdut itu berasal dari Hindi. Diadaptasi lagu-lagunya, musik-musiknya. Cuman kita kembangkan Iya. dengan nuansa yang lebih nasional ya. Misalnya kita gendangnya arah kita bukan tabla gitu, terus sulingnya pun suling bambu, emang bambu semua. Iya. ya. Kan kalau flute itu berbeda-beda jenis tiap Betul. negara gitu. Cuman dengan kearifan lokal. Tapi secara rasa, misalnya kayak kita lagi sedih pun, selamat malam duhai kekasih. Kalau orang senyum itu kayak rasanya kayak lagi kangen
kangennya bukan kangen galau gitu, Iya. tapi kalau lagi selamat malam itu kan langsung muka sendu ya. Mama Isda ya. Jadi Lagu-lagu yang Mama Isda tuh ya dengan yang nangis-nangis gitu. jadi ya itulah menangnya dangdut. Iya, Makanya saya juga seneng dangdut, pingin bertahan di dangdut walaupun dari karya-karya yang kita keluarkan itu agak sedikit mungkin berbeda dari orang lain. Kan ada koplo, Iya. ada yang Melayu, kemudian ada yang original dangdutnya ya. Kalau ibu kan lebih progresif ya dari Iya, lebih progresif sih karena memang dasarnya karena aku gak mau diem Iya. dengan nari. Jadi kayaknya kalau memang yang terlalu dangdut banget tuh kayak aduh gitu loh, kayak gak ada temennya gitu di panggung. Kalau ada kurang dengan, energik dengan gitu. yang ngebeat, dengan yang melodi tuh aduh kayak langsung bum langsung gitu ada temennya. Kaira Jadi itu ngebayanginnya satu-satunya artis yang menurut aku ketika dia mendengar beat itu langsung kayak dia udah kebayang Iya, gerakan iya, set iya. set set gitu. Oke. Benar. Bukan artis aja, maksudnya kan Enggak, yang aku dangdut, kenal, apa. yang kan tadi satu-satunya artis yang aku kenal. Kalau artis yang lain itu fokusnya biasa ke lebih ke musik, ke beat sama ke nanti nyanyinya gimana gitu. Kalau Teh Ira itu dia semuanya all package. Oke. Ketika lagu sudah sudah terekam di sini, iya benar sudah terekam. Contoh kita JR berapa kali misalnya acara gitu, Teh Ira itu udah langsung. Makanya aku selalu nama di WA aja gitu, Ira Suara Sang Bintang. Karena iya benar. Karena gini, aku menyukai dangdut salah satunya yang bawa itu Ira Suara. Ketika aku masih di kampung dulu itu nonton penyanyi dangdut nyanyi di TV dangdut, di acara dangdut itu udah biasa. Tetapi Teh Ira Suara ini aku melihat dia nyanyi bersama Maf Andirianto ya waktu itu ya di stasiun TV. Jadi memang membuat dangdut, apalagi dulu itu terkenang banget aku ketika Teh Ira membawakan di TV itu lagu Hidup Tanpa Cinta, tapi dengan versi kemasan orkestra yang oh my god. Jadi aku berpikir gini, oh ternyata dangdut itu nggak ngotak. Kita bisa dikawinkan dengan jenis improvisasi musik, lagi improvisasi apapun gitu. Yang berwarna Jadi begitu. Jadi kalau Teh Ira bilang kagum terhadap Kemil, aku lebih duluan jauh kagum terhadap Ira Suara. Luar biasa. Jadi udah ngasih gocap loh. Pokoknya gimana caranya harus impas kita ya. Nah, kembali ke lagunya yang rencananya Kesal kalian akan Menunggu. tulis ya. Kesal menunggu. Itu ada istilahnya secara lirik itu ada yang istilah, aduh ini gue banget nggak, atau istilah menyentuh banget nggak sih gitu di Ternyata- kalian nih sebagai pembawa lagunya nih. Ternyata sahabat orang-orang dekatnya Kemil bilang ini Kemil banget kan. Banyak orang yang biasanya sama Kemil tuh kalau janjian jam berapa datang itu pada kesel nungguin Kemil. bukannya maksudnya. Hari ini kita sebenarnya gini. Nggak enak gitu nanti. Mohon maaf jangan di framing ya. Jadi kadang-kadang kan Jakarta macet ya. Iya. Alasan klise. Berangkat Jadi lebih pagi merasa relate relate dengan kata teman-teman. Nungguin Kemil nih gitu kan. Jadi Kemil banget juga ya. Kemil banget. Tapi emang notasinya juga kayak pakaianku sudah kayak sang putri gitu kayaknya. Itu Iya kata-kata. itu yang perempuan. Kayak Mas Wilan kayak kata aku ngebayangin nih Mbak Ira dengan kayak baju-baju princess gitu. Jadi kayak memang sih dari notasinya dari pas ngedengerin pada ngomong ini Ira banget gitu. Ya tapi alhamdulillah untuk pas di part cowoknya Kemil cocok yang resah. Cuman itu doang dari sepanjang lirik itu doang yang diingat Tera. Pokoknya kayak aduh pembagian Yang pasti suaranya, rasanya. Dari lirik kita senang gitu. Di lebih sini ringan sih ya lagu lebih Jepang. ringan. Jadi gini, walaupun musiknya agak modern, tapi dari bahasa lirik itu aku senangnya ini kayak kita kembali ke beberapa tahun lalu. Ini bukan dari hal sudut pandang negatifnya, tapi dari positifnya justru. Jadi kayak aku sering sharing ya kayak Teh Vita Mala waktu itu. KRI Susan itu mengatakan bahwa era dangdut yang seperti ini itu sebenarnya era yang dirindukan. Karena mungkin saking banyaknya dangdut perkembangan dangdut itu musik. kan kayak rasa yang dinikmati itu yang kadang kita dengar lagunya aja kita bisa senyum-senyum sendiri gitu kan. Kalau menurut aku di lagu ini kita mencurahkan isi hati, lirik dari Mas Wilan, kemudian dari musik segala macam, kemudian kita berasakan video juga, insya Allah ya, memang Amin. bikin senyum-senyum sendiri sih. Gitu. Iya. Gitu kayak malu-malu. Dan emang simple gitu. Aku sih denger kayak asik ya, maksudnya gitu simple. Kadang-kadang kita benar kangen sesuatu yang Kangen-kangen simple zaman dulu aja ketemu gitu. Kita baru menikmatin joget asik tanpa disadari gitu loh. Ya kembali lagi karena kan memang sebegitu beragam yang banyak banget lagu-lagu susah. Kadang-kadang mau ngapalinnya aja PR udah takut. Nah ini kayaknya kalau orang ngedenger bisa siapa aja nyanyi gitu ya Kem.
Iya, Jadi kalau kita berpikirnya begini, ketika nanti lagu ini kita rilis waktu itu proses kemarin itu, semoga rasa kangen dengan nuansa lama itu, notasi lama gitu, kemudian gendang-gendang lama, kita ada kayak unsur Indianya juga gitu. benar. Jadi semoga ini mengobati kangen Amin. para penikmat dangdut di luar sana, dan insya Allah menurut kita sih yes. Amin ya. Kalau aku sih yes. Kita kan yang penting bekerja dulu dengan hati, Iya, insya Allah nyampe betul. ke hati kan gitu. Iya. Ya di mana kalau dulu kita seumuran gitu. Iya, nyari-nyari. Iya. Mohon maaf, ini pertanyaannya dari hati. Aku tuh langsung mau bilang gini, Kak maaf ya duluan. Iya, di saat itu kan istilahnya dunia hiburan gitu. Kalau sekarang udah banyak TV swasta, kemudian sosmed juga sudah. Kalau dulu kan hiburan di zaman itu hanya radio untuk masyarakat gitu ya. TV itu cuma ada satu stasiun TV. Dan tertentu pula jam sekian udah selesai, udah nggak ada tayangnya. Nah, kalau itu cuma ya di mana benar-benar menikmati gitu. Iya. Istilahnya apapun itu, Tanpa apalagi visual, karena kita dengerin aja gitu. kita bisa menikmati. Kalau dulu bahasanya gampang dicerna lah gitu. Jadi sebentar abis dengerin, kita udah bisa nyanyi-nyanyi depan rumah gitu kan. Kita ini pakai gampang dicerna gitu Insya ya. Allah. Ya, amin. Dan aku juga bilang gini, udahlah kita nggak usah yang macam-macam, balik aja ke dangdut lagi, karena kan ya biar aja anak-anak muda Iya. yang dengan mereka dengan genre sekarang yang dangdut progresif ya mereka hip hop atau apa. Kalau kita mau udahlah kita balik lagi aja yuk ke tracknya kita lagi, di benang merahnya kita udah dangdut. Kadang-kadang banyak yang komen, Teh Ira kapan bikin single lagi, single dangdut asli gitu. Dangdut asli Iya, ya. bener. Alhamdulillah masih tawarin. Aku pengen dangdut bener dangdut ya Mas Wilan. Iya bisa, nanti kita cari-cari gitu. Oke. Iya, makanya itu tadi. Aku sih seneng banget lihat sama Kemil. Aku nggak tahu. Aku Kemil- juga senang banget dengan Teh Ira. Ya maksudnya gini, kalau kita dulu itu kan waktu di kampung awal-awal karir kan ngelihat Ira Suara ini udah bintang ya, Iya. udah di TV, udah warawiri gitu, udah off airnya juga. Jadi ketika dikasih kesempatan, walaupun mungkin tidak secepat yang dulu, seharapan kita kan dulu pengen sukses, pengen gimana, tapi aku ngelihat progres dari karir aku itu slow but sure. Nah, Itu benar nggak sih bahasa Koreanya? Bahasanya bener gak tuh? Slow but sure. Slow but Lambat tapi pasti. Ya, sure kan, tulisannya sure kan. sure. Ya udah paling bener itu. Jadi ya. pelan tapi pasti. Iya. Kadang ada orang yang memang proses karirnya mungkin kayak zoom gitu, Ya. meledak. Tapi karena alhamdulillah kita bisa bertahan. Sejauh ini aku tiap hampir 3 bulan sekali bisa ngeluarin single dan diterima, bisa ke radio, bisa ke TV. Itu membuat aku tambah yakin bahwa segala sesuatu yang didapetin secara yang tidak instan begitu mungkin akan lebih lama, insya Allah. Amin. Amin. Karena Iya, inget benar. tuh bener banget nih Kemil gitu. Dulu lagi sekolah, kalau mau ujian gitu kan, gitu belajar gitu dulu. Makanya nggak usah banyak belajar, ntar banyak lupa. Nggak usah belajar, ya nggak ada yang lupa. Tapi ini terbalik. Setuju sama Kemil tadi bahwa semua itu ada prosesnya. Ada gitu. prosesnya. Nah, siapa yang menjalani prosesnya itu, ya insya Allah. Banyaklah, kita nggak sebut nama gitu kan. Cepet naik, atau hilang gitu aja. Kalau dulu di era saya tahun 80-an itu lagu-lagu itu lebih long lasting bahasanya, lebih sampai sekarang pun masih enak didengar. Tapi begitu yang cuma sesaat aja, musimnya aja, ya udah hilang gitu. Betul. Saya pikir ya teman-teman nih Teh Ira, kami juga pengen ya sampai kapanpun lah gitu kan, pengen bawa oh iya nih lagunya Teh Ira, oh ini lagunya Benar, Kemil. kita pingin everlasting gitu. Jadi kalau makanya kita kadang sama Teh Ira ini kenapa sampai detik ini kalau orang bertanya, kita kan udah nyanyi, udah artis, Iya. udah panggung, kenapa kita latihan nyanyi lagi? Iya. Karena ibarat pisau nih, kalau kita nggak asah, kita tuh Iya. kumpul lagi gitu. Setuju, Pernafasan setuju. sebenarnya bukan latihan belajar nyanyi, sebenarnya lebih kayak pernafasannya, Iya. cara teknik-teknik baru. Anak-anak sekarang gila, vokalnya itu luar biasa. Kalau kita nonton Ajang, kadang kita pikir, kok kadang-kadang kalau kita terlahir mungkin awal karirnya Iya. di momen ini, mungkin kita bukan siapa-siapa ya gitu. Cuman alhamdulillah Allah udah ngasih kita duluan nih Amin. waktunya, ngasih jalan duluan. Kita mau nggak ngasah gitu. Jadi kita biar bisa beradaptasi juga dengan perkembangan zaman, perkembangan musik sekarang ini gitu. Iya. Nah ini kan saya juga kurang ini di istilah dunia musik dan khususnya. Nah kalian kan sekarang kolaborasi nih bahasanya. Biasa gitu kan, akan bareng. perbengkelan ya. Saya jahit menjahit.
Saya kebetulan sih yang jadi. Soalnya dari tadi saya kan baru nih di dunia entertainment. Udah ada kamera berarti udah entertainment udah lah gitu ya. Terus gimana? Oke. Nah, istilahnya sebelumnya kan punya juga jalur masing-masing lah sendiri-sendiri gitu. Kemudian berkolaborasi. Ini nggak sih istilah benturan atau mungkin secara apa yang nyebutnya bahasanya administrasi lah ada. Oh ini nggak bisa nih harus jalannya sendiri-sendiri atau memang ada ininya. Kalau dulu dengar cerita di yang label gitu kan, oh enggak soalnya ada kontrak nih jadi nggak bisa lu Iya bikin namanya sendirian. dulu kan udah diurusin semua. Sekarang kayak kita project itu gimana daerah? Nggak ada ya? Nggak sih, alhamdulillah kalau kita kan memang kita sudah terbiasa sahabat dan kita sudah biasa profesional dalam kerjaan. Jadi kita ada kotak-kotaknya sendiri kayak untuk bagian ini ya udah profesional aja entah sekian persen entah bagaimana kayak ada budget sekian aman gak gini ya udah sudah terbiasa berurusan dengan bisnis. Alhamdulillahnya gitu. Jadi nggak baper. Misalnya kayak contoh produksi lagu ini kebetulan kita kan sama Mas Wilan, aku sama Teira itu adalah produsernya kita bareng-bareng. Jadi misalnya begini kalau Teira kita kayaknya bayangan budget untuk dari rekaman sampai video klip tuh segini. Jadi kita langsung aja bagi 3 misalnya. Jadi penerimaannya pun udah seeasy itu. Nanti kalaupun ada penambahan lebih kurang tuh kita udah nggak mikir ya. Misalnya kayak kadang Teira, misalnya kayak kemarin kita syuting video klip di puncak gitu. Kita misalnya ada di villa, otomatis kan ada makan apa segala macam. Itu masing-masing aja kayak feeling, misalnya Mas Wilan sama keluarganya bawa ini, Teira bawa ini, jadi kayak saling sharing aja. Ya, potluck lah jadi nggak mikir lagi lebih yang lebih siapa, yang paling sedikit siapa gitu udah enggak. Justru karena lebih ke keluargaan lah itu ya. Keluargaan. Karena gini sesuatu benda, sesuatu hal itu mungkin bisa dibeli, tetapi kalau untuk kayak kekeluargaan, kepercayaan itu nggak bisa. Jadi makanya kita dari dulu tuh kayak kita mau jalan dan alhamdulillah lingkungan aku itu lingkungan yang memang sebelum kasarnya ada proses minta pun mereka udah ngerti. Misalnya begitu kayak misalnya kita jalan bareng. Misalnya Teira kadang ada nebeng mobil aku, kayak ini misalnya buat ini, walaupun kita nggak terima tapi ada rasa begitu. Iya. Bisa kita mau liburan pun udah saling ngerti lah. Iya. Gitu. Siap, saling luar support biasa. gitu. Karena kan juga memang itu ya kembali lagi kita kayak di Mama Isda ya di yang Selasa itu. Yang bawa makanan, yang bawa Mama Isda makanan benar-benar luar biasa ngebantu kita. ringan. Iya. Jadi lebih ke Mama Isda mikirnya kayak ya udah insya Allah tulus ikhlas, insya Allah rezeki mah ada aja lebih gitu sih. Dan itu kita jadi ada ngerasa kalau kita ada lebih pasti kita ingat gitu. Saling gitu. Disitulah rasa-rasa tulus-tulusnya itu yang kita juga resapi, yang juga kita akhirnya kalau ada rezeki lebih pengennya nyontoh gitu loh. Hal baik itu alhamdulillah banyak terjadi di situ. Nah, ini insya Allah kapan sih ininya rilisnya kapan rencananya? Rilis insya Allah bocoran kalau tanggal itu misalnya Lebaran itu misalnya tanggal 20 kita mungkin di tanggal ya seminggu sebelum lah. Karena ini lagu ini menurut kita perlu berbagi di kala momen indah hari raya juga, gitu, hari raya gitu. Maafkan saya, ada minta maaf tuh. Maaf lahir batin nanti. Lupa dengan janji. Jadi karena lagunya memang apa ya? Bukan religi, karena waktu itu Teira sempat nanya gitu, kalau momen Ramadan gitu nggak apa-apa, bukan? Enggak, justru kita menyambut Lebaran karena setelah itu orang udah happy. Aku bilang, oh ya berharapnya gini ya, kalau sebelum Lebaran kita rilis, siapa tahu aja ada kerjaan habis Lebaran. Baru pada terima THR. Bukan manajer mungkin. Mohon maaf yang mau kontak buat halal bihalal masih kosong ya. Jatuh. Gitu. Jadi kalau untuk proses ini sebenarnya kita ikutin di pendaftaran digital pas segala macam, kita pokoknya on progress. Iya. Amin insyaallah. Rencananya insyaallah pokoknya kita akan share ya. Akan ke media sosial, nanti kita minta bantu juga. Oh siap. Instagramnya Iya. Nanti pokoknya juga nanti tolong ya. Iya siap. Nah, banyak banget nih saya enggak enak. Aji mumpung. Ini boleh di spill nggak? Apa itu? Nyanyilah Benua potongannya. Boleh. Mohon maaf, lirik mana nih? Nadanya di mana? Membayangkan dirimu ada di hadapanku, bercerita tentang cinta,
asmara kita berdua. Gitu. Gitu aja. Iya siap. Kira ada jeduk-jeduk kita udah mau ikut-ikutan aja nih. Ada gendang gitu. Pokoknya lagu ini tuh sangat berarti ya untuk Oke. karena udah lama aku nggak ngeluarin duet juga. Iya, Iya kan. PR-nya banyak banget sebenarnya kan duet dari Tapi kita. kita terakhir mah udah bandingnya tahun berapa itu? Oh yang dulu, wah Iya, itu kan udah berapa tahun? 20 tahun yang lalu ada mungkin itu. Wow, Wow, berarti bismillah ya, Kek. buat teman-teman semuanya ini debut debut Ira Suara duet gitu. Duet, iya. Pasangannya diganti Iya. sebentar. Oke. Apalagi Terima kasih. Ini Sama-sama. udah nih. Ya Allah, dikit Waduh, banget waktunya. nanyanya. Oh, nanti yang dibikin segmen 2 lah. Setelah rilis ya, setelah rilis. Setelah rilis gitu kan. Terima kasih banyak Sama-sama. ya Emil, Terima kasih. Teh Ira. Mudah-mudahan sukses semuanya, lancar prosesnya ya. Amin. Jadi apa istilahnya meledak ya? Amin. Lagunya Booming bisa viral, meledak. diterima di Viral. masyarakat. Iya, kalau dulu meledak sekarang viral, lupa saya beda Iya, angkatan. ampun. Dulu beda angkatan. Kalau masih ngetik masih booming. Iya. Kalau zaman dulu banget. Suksesnya booming wah. Zaman dulu. Tahu Anda angkatan. Meledak, Viral. mengudara, jaya di udara karena ada gitu. Menyala abang gua salah. Ya, yang pasti aku sebelum kita closing aku mau Ya. ngucapin dulu buat teman-teman yang sudah terlibat, terutama buat Mas Wilan, kemudian Mas Indra Ote, kemudian yang Mas bikin video klip Ragil, juga iya, Mas Ragil Mas and Tim. Ragil. Buat ada teman-teman yang ikut Dede Farel, kemudian Taza Riza, siapa banyak banget. Banyak keluarga aku, suami aku, Keluarga anak aku, aku. ibu aku Iya, bahkan iya, iya. yang bikin baju Oh, coklatnya spill itu buatan ibu aku Oh, iya. sendiri. Ya udah ya, udah makasih. Ibu. Aduh, Oke. durasi. Iya, terima kasih banyak ya sekali lagi Taira, Kamil. Nah, sobat jagongan, sebelum kita tutup nih obrolan kita sama Taira sama Kamil, jangan lupa ditunggu nanti rilisnya pasti akan dikasih Sebentar tahu lagi kok. ya. Untuk sebelum lebaran kayaknya tadi udah Iya, dikasih insya tahu. Allah. Nah, sekian dulu sobat jagongan obrolan saya sama Kamil dan Taira. Kita doain semoga lagu single mereka bisa hits nanti ya. Amin. Bisa meledak, banyak yang suka sesuai pasar. Amin. Ya, sobat jagongan juga jangan lupa untuk mampir-mampir ke IG-nya Boleh. Teh Ira Dan Ira dan Suara dan Ya. nanti YouTube-nya ya. oh siap pokoknya semuanya. Oke, terima kasih sobat jagongan. Sampai kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Podcast kita di sini ngobrol karena tanpa support dukungan dari sobat jagongan kita agak gimana gitu, Iya. kurang asik kayaknya Bukan gitu ya. apa-apa, gitu. Hanya sekali klik gitu ya. Iya, Kita cuma ramaikan, klik kita aja. viralkan, kita support. Oke, tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar sobat jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Oke, sekian dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Membayangkan dirimu ada di hadapanku. Membayangkan dirimu ada di hadapanku, bercerita